Hello everyone, good afternoon. Today I am recording this video in the afternoon. So yes, it's good afternoon. And for today's video, I am going to show you one of the question sample in ITS TOEFL for TOEFL structure. Jadi di sini seperti judul yang telah kalian lihat di sini, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal TOEFL structure dalam waktu 30 detik. Mengapa 30 detik? Pada umumnya, tes TOEFL structure ini memiliki batas waktu tertentu. Kalau tidak salah 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Jadi, jika kalian mencoba untuk membagi alokasi waktu tiap soalnya, kalian akan memiliki waktu 36 detik untuk setiap soal yang ada. Namun kali ini saya akan sedikit mengurangi durasi dari setiap soalnya menjadi 30 detik. Karena menurut saya bagi pemula, bagi pembelajar pemula, waktu ini akan kita gunakan untuk kita dapat mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan kita dalam materi TOEFL struktur yang akan diujikan. Jadi, jika dalam waktu 30 detik kalian tidak dapat menjawab atau ya yakin dengan jawaban yang kalian miliki, berarti soal yang tengah kalian hadapi itu merupakan soal yang cukup sulit bagi kalian. Jadi tergantung pada masing-masing siswa. Mungkin waktu ini akan sesuai dengan waktu untuk pembelajar pemula. Jadi untuk pembelajar yang masih pertama kali mencoba TOEFL Structure, nggak usah menunggu lama lagi karena kita akan mencoba bersama-sama mengerjakan tiap soal yang ada dan nantinya di bagian bawah pada slide tiap soalnya akan ada durasi waktu di mana kalian harus mengerjakan setiap soal berdasarkan durasi tersebut. Before we start, of course, I will really appreciate it if you can like the video so that more people can learn from our video, can try to do it together with us too. And of course, you can subscribe to the channel so you can get the notification for our newest video. And nggak perlu menunggu lama lagi, kita akan mencoba untuk soal pertama. Berikut merupakan tampilan untuk answer key pada setiap soal yang ada nantinya. Dan di sini mungkin bagi kalian yang bukan merupakan pembelajar pemula atau mungkin telah mengerjakan atau mencoba untuk melakukan tes TOEFL beberapa kali, mungkin soal ini tergolong ke dalam soal yang cukup mudah. Selama kalian mengetahui makna, sehingga kalian dapat mengidentifikasi subjek dan kata kerjanya. Jadi, nanti penjelasannya akan saya bagi menjadi dua bagian. Dan yang pertama yaitu saya akan membaginya menjadi short explanation dan long explanation. Jika saya menggunakan long explanation itu artinya soal ini tergolong ke dalam soal mungkin yang akan kalian anggap sebagai soal yang cukup sulit. So, I will just use the long explanation whenever I need it. Jadi nggak selalu saya akan gunakan long explanation. Untuk pertanyaan pertama, seperti kalian lihat, tidak hanya di bagian reading atau mungkin di pengujian kemampuan membaca kalian, kalian diminta untuk memiliki atau dituntut untuk memiliki kata kosakata yang cukup sehingga kalian dapat mengidentifikasi makna dari tiap kalimat. Nah, pentingnya kosakata di dalam tuple structure adalah untuk kalian dapat mengidentifikasi manakah subjek dan manakah kata kerjanya. Dan di sini seperti yang kalian lihat nomor 1, sebetulnya kita dapat melakukan setiap tuple structure. Jadi saya akan memberitahukan kalian step by step. Jadi langkah tiap langkah bagaimana saya mendapatkan jawaban yang tepat. Dan untuk langkah pertama, pastinya kita harus mengidentifikasi subjek dan verb. Jadi ini adalah langkah dasar yang harus kalian lakukan. Seperti yang kalian lihat, kita memiliki refrigerating meat itu merupakan subjeknya. Jadi frasa tersebut adalah frasa subjeknya. Loh, refrigerating itu kan kata kerja.
kata kerja kok jadi subjek? Jadi di sini refrigerating meat ini berubah fungsi menjadi kata benda berupa aktivitas, bukan lagi sebagai kata kerja. Sehingga di sini kita belum memiliki kata kerjanya. Nah, kita harus mencari kata kerjanya. Dan untuk kata kerjanya itu artinya kita akan mempertimbangkan langkah kedua. Langkah kedua di sini, karena kita mencari suatu kata kerja, berarti ini akan ada hubungannya dengan tenses. Karena bahasa Inggris ya mengenal tenses. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan tenses yang harus digunakan. Selain tenses pastinya, jika kalian telah menemukan tense yang tepat, subjek, kesesuaian antara subjek dan kata kerja itu harus kalian perhatikan. Dan di sini, untuk 1B, pilihan 1B ini tidak mungkin kita pilih. Mengapa? Karena retarding itu bukan merupakan suatu kata kerja. Jika tidak memiliki to be. Jadi, retarding ini bisa menjadi kata kerja jika didahului oleh to be. Jadi, B salah. Untuk to retard itu juga salah. Kita tidak dapat menggunakan to infinitive sebagai kata kerja utama dari kalimat yang ada. Sehingga kita bisa langsung mengeliminasi antara B dan C. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah kenal dengan perbedaan A dan B, mungkin tidak akan kesulitan untuk memilih bahwa bahwa A merupakan jawaban yang tepat. Mengapa? Karena retards itu adalah kalimat aktif atau kata kerja aktif, dan kata kerja aktif ini dibutuhkan oleh kalimat di nomor pertama. Sedangkan is retarded itu merupakan kata kerja pasif, dan pastinya maknanya juga tidak sesuai. Kita akan melihat makna dari perbedaan dari kedua makna di sini. Dan saya akan tunjukkan di long explanation-nya. Di sini mungkin nggak semua dari kalian memahami aktif dan pasif, atau mungkin masih kesulitan memahami aktif dan pasif. Dan di sini, tadi telah saya sebutkan bahwa tense yang digunakan untuk kalimat pertama adalah present simple, karena ya describe a fact, dan kebetulan di sini A dan D juga keduanya juga present simple. Jadi tidak ada perbedaan tenses yang membuat soal ini menjadi lebih sulit. Jadi sama-sama present simple. Masalah kedua yaitu adalah dari meaning. Dari makna, apakah kita memerlukan kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Dan mungkin saya akan ungkit ini secara terus-menerus karena mungkin kalian juga lupa bagaimana apa sih yang dimaksud dengan pasif dan apa hubungannya dengan aktif. Pastinya untuk formula dasar dari pasif yaitu kita memerlukan to be dan kata kerja ketiga. Karena ini menggunakan present simple sehingga to be yang digunakan adalah is retarded. Dan maknanya pun juga akan berbeda dengan makna kata kerja aktif. Jika kata kerja aktif, retards di sini memiliki makna menghambat. Nah, kalau is retarded di sini memiliki arti dihambat atau terhambat, which is not right. Jadi, makna dari pasif itu tidak sesuai dengan yang diinginkan untuk melengkapi kalimat pertama. So, I hope that you can, you can understand my explanation well. If you still have any question, you can give your comment in the comment box in this video. So let us move on to the next question. Question number 2, and I will give you 30 seconds again to try to answer the question. So, what do you think of this question? Do you have the right answer as what the key answer shows you? Di sini untuk answer key. Untuk answer key di nomor 2, kita memiliki B sebagai jawaban yang tepat. Mungkin beberapa dari kalian memilih B dengan sangat mudahnya karena B ini bisa dibilang ekspresi yang paling tepat. Dan throughout the animal kingdom itu sebetulnya bukanlah subjek. Jadi,
Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari mana subjek dan mana verbnya. Subjeknya di sini ternyata tidak ada karena throughout the animal kingdom itu bukanlah subjek. Dan verbnya juga kita tidak memilikinya. Sehingga sehingga subjek dan verb ini dapat kita temukan di pilihan jawaban yang ada. Will is the on, okay. We can try to select atau ya menyeleksi pilihan jawaban yang ada. Dan yang C ini pastinya bukan. Is the whale only bigger than a do? I have no idea. Ini mau dibuat pertanyaan mungkin ya. Only whale is the bigger. Oh my goodness. No, bigger. We don't need the for bigger. Whale is only the bigger. Still no, this one is not right because the bigger is without a the. Oleh karena itu, kalian mungkin akan dengan lebih mudah dan kalian bisa menghemat waktu karena nomor 2 ini merupakan mungkin bukan soal yang terlalu sulit. Begitu juga saya ketika saya mencoba menjelaskan jawaban ini. Untuk selanjutnya, soal nomor 3, kalian akan mencoba mengerjakannya dengan durasi yang sama. Oke, it's finished. And let's move on to the discussion. Untuk soal nomor 3, langsung saja saya akan menunjukkan penjelasan yang mungkin cukup panjang. Tidak terlalu panjang sesungguhnya. Jadi di sini soal seperti ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, mungkin beberapa dari kalian mencoba menjawab soal ini dengan feeling kalian. Jadi you just use your feeling to try to answer mana nih yang sesuai, mana nih yang better to listen, better to write, kayak gitu. Namun biasanya anak-anak itu tidak, biasanya siswa itu masih belum dapat menjelaskan mengapa mereka memilih pilihan yang benar. Dan ini mungkin menjadi salah satu alasan untuk soal nomor 3. The fact of money orders, aduh, it doesn't seem right, biasanya gitu. Nah, the fact is that money orders can usually, ini kayaknya bisa dijaga, disimpan dulu deh. The fact that money order juga bisa. The fact which is money orders, aduh, it's too complicated. Mungkin the feeling is not right, so you try to select A and D. Dan memang kebanyakan akan tersisa 2 pilihan, yaitu antara B, that, dan C, is that. Karena perbedaannya di sini cukup kecil. Jadi, mungkin bisa aja bilang kalau misalnya, the fact is that money orders can usually be easily dan. That one is kayaknya udah betul-betul aja. But actually, you don't need to put is over that. Why? Now, it's time for me to explain why we don't need to have is. Jadi, kita akan masuk tidak hanya ke dalam ranah meaning atau dari makna saja, karena kalau melihat dari makna, is that and that itu bisa dibilang dua-duanya bisa aja betul. Nah, yang harus kita lakukan adalah melihat dari sisi strukturnya. Sekali lagi untuk yang pertama, the fact that money order. Oke, yang pertama ini the fact that meaning, dari meaning the fact that ini sebetulnya bisa dibilang sama mereka. Namun di sini sesungguhnya the fact is that money orders ini salah dalam hal struktur. Jadi we don't need to have is over here. Why? Mengapa begitu? Karena sebetulnya kita telah memiliki kata kerja yang pertama muncul. Setelah itu kita juga memiliki kata kerja yang kedua. Maksudnya kita memiliki dua kata kerja. Nah, kalau misalnya kita memiliki dua kata kerja seperti ini, kita cukup membutuhkan satu konektor. Jika kita memiliki tiga kata kerja, kemungkinan kita akan memiliki dua konektor. Nah, kalau kita menggunakan if that, itu artinya kan kita memiliki tiga kata kerja nih ceritanya. Namun kita hanya memiliki satu konektor. Oleh karena itu, that merupakan jawaban yang benar. Karena that ini digunakan untuk menghubungkan kata kerja yang pertama, can usually be easily has, and dan kata kerja yang kedua, yaitu has made, bla bla bla. And that is the reason why your feeling is right.
So it means that we can move on to the next one, and for the next one, 30 seconds again. Okay, we are finished, and let's move on to the explanation. And for this kind of question, actually it is kind of an easy question. Yeah, quite easy question. So I hope that you get it right because you need to answer A for the right answer. And for this one, yeah, we will do the procedure. Ya, prosedur normal ya. Seperti biasa, subjeknya mana, verbnya mana. Dan di sini seperti kalian lihat, subjek telah saya ubah menjadi, katanya sudah saya ubah menjadi tebal. So the first article of the United States Constitution, okay. Aduh, ngomongin tentang Constitution. And then selanjutnya gives, this one, ini kata kerjanya. Oleh karena itu, ini sudah lengkap semuanya nih. Berarti apa nih masalahnya? So we can move on to the next steps, yaitu step nomor 2. Di sini kita harus melihat subjek sudah ada, verb sudah ada, dan mereka juga kita nggak perlu memperhatikan tensesnya kan kalau di struktur seperti ini. Dan mungkin kita bisa memeriksa objek atau komplement pelengkap atau ya objek itu tadi. Dan di sini sesungguhnya gives Congress, okay, Congress ini merupakan direct object atau objek secara langsung. Jadi Constitution itu maksudnya ya undang-undang ini, if I'm not mistaken. Undang-undang ini memberi Congress the power to pass laws. Jadi sesungguhnya kita membutuhkan indirect object atau objek tidak langsung. Disebut sebagai objek tidak langsung karena memang masih ada kongresnya, setelah itu baru the power. And so that's it then. You don't need to. Ini of course salah, ini juga salah. Congress of the power, give Congress of the power, ini meaningnya ini salah. Jadi tergantung, lihat lihat kepentingannya, apakah kita akan melihat dari meaning atau kita lihat dari strukturnya. And so let's move on to the next one. It's questions number 5. Okay, so it means let's go for the key answer. So for the answer key, we have got A again for the right answer. And why it's A, let's take a look at the identification or the discussion. And of course, let's see subjeknya mana dan verbnya mana. Subjeknya sepertinya kita masih belum punya lengkap, sehingga ya saya tidak bisa menggantikan katanya menjadi bold ya. Dan fontnya sebagai bold, I mean. Dan selanjutnya kita memiliki kata kerja was di sana, dan kata kerjanya di situ hanya ada satu. Oleh karena itu, kita harus melengkapi subjek yang diminta oleh pertanyaan kelima. I have written down bahwa kalau subjek di situ masih belum lengkap. Dan selanjutnya, biasanya subjek kan berupa noun, noun yang hanya satu kata gitu aja, atau noun phrase yang berupa lebih dari satu kata. Dan di sini noun phrase ini menggunakan the superlatif atau ya superlatif adjective. Jadi, gabungan antara superlatif adjective dan noun itu sendiri. Dan kita memiliki nounnya yaitu event, and superlative adjective-nya yaitu sebagai karena ada most important, so just make it simple, you just need to put the. Oleh karena itu, the merupakan jawaban yang tepat. Mengapa yang lain salah? Of course, what we need is a subject, not a verb. Dan selanjutnya, we don't need a connector because we only have one verb. And the next one, aduh malah nggak butuh satu sentence atau satu klausa seperti ini. We just need something to complete the subject. That's it then. So I hope that you are happy just like me whenever I meet these kind of questions. Let's move on to the next one.
Now, let's take a look at questions number 6. And it's questions number 6. A again. The right answer is A again. I don't know why, but I think the test maker like A so much. Okay, let's move on to the next one. Short explanation as usual. Which one is the subject and which one is the verb? Mana nih? Betul. Wait here for me. I need to get the editing. And this one subject. What is the subject? Of course, it's vegetables. I hope that you get the right answer before 30 seconds. And this one is R. Oke, semuanya sudah lengkap ya. Dan sepertinya di sini kita harus melihat objek atau komplement yang ada. Di sini objeknya itu masih belum lengkap. Kita membutuhkan ya noun phrase sama sebetulnya dengan subjek berupa noun phrase. Dan di sini karena yang kita butuhkan adalah noun ya. Noun phrase lah ya. Oleh karena itu has pasti salah dong, has kata kerja. Where itu juga salah. Where is question word. Atau kalau bisa juga kadang disebut question word, bisa disebut sebagai adverb clause, tergantung dia munculnya di kalimat apa. Dan this one is connector. Itu semuanya nggak mungkin. So of course, what we need is a preposition of to apa ya? To connect, to menghubungkan excellent source itu, noun source itu dengan noun yang lain yaitu vitamins. And so it's quite fast. Let's move on to the next one. I like this. Number 7. All right, so it means that we can move on. Let's take a look at question 7 answer key. Oh, I forgot to put the bold one. Itu sebetulnya untuk pilihan jawaban. Untuk answer key yang betul adalah pilihan jawabannya jadinya apa nih? They really are ya. Jadi yang betul adalah pilihan jawaban D. They really are, but I forgot to bold them. Okay, let's move on to the next one. It means that, ya maksudnya bukan move on, tapi kita lihat lagi ya. Mikroskop adalah subjeknya dan selanjutnya make adalah kata kerjanya. Dan kita lihat apakah objek tersebut sudah lengkap atau tidak. Dan sepertinya tidak. Di sini kita memiliki paralel struktur untuk complement. Complement ya, it's not about object. It's not about object, but it's about complement. Because yeah, we have got microscopes make small things appear larger than. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kalian ketemu comparative adjective like this one, it means that we are going to compare two things ya yang harusnya mereka malah mereka memiliki struktur yang sama. Kalau misalnya bandingkan kata benda ya harus dibandingkan dengan kata benda. Nah, ini karena membandingkan dengan clause. Oke, wait. Karena kita membandingkan dengan satu klausa, jadi kita harus membandingkannya dengan klausa yang lain. Apa itu klausa? Berarti kita memiliki subjek dan juga kita memiliki verb. Begitu juga dengan pilihan yang ada. Kita memiliki subjek dan kita memiliki verb. That's it. Oke. Oke, yang lainnya itu salah karena ya strukturnya salah. Peletakannya, ordernya, urutannya bukan merupakan urutan klausa yang tepat. That's it. Let's move on then. And let's move on. Yeah, this is the second last question. I mean, I forgot to tell you that we are going to have like 9 questions, so we don't have a lot because yeah, they are the questions that I found in the sample structure in ETS 2 TV. So let's take a look at number 8. Okay, it's A again. The answer is A, covers. Untuk kali ini sepertinya soal ini sama dengan soal yang pertama. Jadi, step pertama, subjek and verb ya. Aduh, until I got
I hope that you can get bored. So it means that you are already good at this material. Okay, we have got subject. Aduh, the city of Montreal. And the next one verb. We don't have the verb yet. So it means that the possible answer kita bisa menyeleksi kalau misalnya yang kita butuhkan kan hanya verb nih. Cari verb yang betul. That, kita nggak perlu konektor sebelum verb. Yang kita butuhkan hanyalah verb. Covering salah lagi, harus ada to be-nya, baru bisa dibilang kata kerja untuk sentence itu. Dan pilihan yang lainnya yaitu tinggal covers and is covered. And so let's take a look at the meaning saja. Lanjut ke meaning. Nggak lama-lama jadinya. Nah, di sini meaningnya sekali lagi kalian harus mengetahui apa ya? Mengetahui gimana strukturnya pasif, mengenali struktur pasif dulu kan, harus dikenali dulu kan. Jadi struktur pasif itu yaitu to be dan kata kerja ketiga. Tergantung kalau misalnya present simple ya is MR. Kalau past simple ya what is it was or were. Kalau misalnya present perfect ya been kayak gitu. Been has been covered, for example like that. Nah, oleh karena itu di sini salah meaningnya bukan tercakup lah, no lah, that one is not right. Yang betul adalah mencakup lebih dari 70 mil persegi. Persegi. Okay, so it means let's move on to the last question. Only 9 questions, so I hope that you find the video useful for you to get a little bit like bio test structure question, begitulah. Okay, number 9. Alright, so the last question is time for me to explain to you the last question. And yes, biasanya the last question memang untuk the last question di bagian struktur itu semakin besar nomornya biasanya sih semakin sulit pertanyaannya. Tetapi hal ini tidak berlaku di written expression. Jadi kalian bisa mulai perhatikan sekarang untuk melihat apakah memang semakin besar atau semakin sulit soalnya. Dasarnya masih sama. Dasarnya yaitu subjeknya mana, verbnya mana. Oke, jadi kalian harus tahu artinya. Paling tidak itu tahu artinya untuk mengetahui itu subjek atau bukan. Itu kata kerja atau kata benda kayak. Janet Collins struggled to make a place. Wow, that's so long the subject ya. Seharusnya sih sampai sini saja, tapi ya dibuat panjang oleh penulisnya, but it's okay. Janet struggled to make a place for herself in ballet. I don't know how to pronounce it. Is adalah kata kerja. Is the kind of a life story, blah blah blah, a fascinating novel might be written. Okay, as you can see over here, berapa kata kerja yang kita temukan di sini? Kata kerjanya ada 1 dan 2. Kita memiliki 2 kata kerja, namun kita belum memiliki sebuah konektor. Dan di sini kita coba cari, pindah dulu ke pilihan jawaban yang ada. Mana konektor? Yang A itu bukan konektor. Ini adalah preposisi, ini adalah preposisi juga. But the connector is whom and which. Itu adalah konektornya. Jadi kalau misalnya kalian menyeleksi itu paling tidak kalian sudah nyampe seleksi hingga C dan D itu tadi. Dan untuk step selanjutnya mungkin kalian akan masih bingung lah karena meaningnya seperti apa kayak gitu kan. Tapi paling tidak kalian bisa menyeleksi hingga mendapatkan C dan D itu sebagai pilihan jawaban yang tepat. Bagaimana untuk C dan D? Step yang kedua sudah jelas ya ini ya. Saya disebutkan 2 verb atau 2 klausa di sini, we need a connector. Untuk selanjutnya adalah step selanjutnya itu meaning. You need to know the meaning of for whom and then about which. Kalau misalnya kalian udah tahu meaningnya, kalian dapat memilih pilihan yang tepat. Karena that is the last step for this kind of question. Dan di sini untuk for whom ini is the kind of a, kalian bisa lihat ya, is the kind of a life story for whom a fascinating novel might be written. Dan ternyata maknanya adalah jenis kisah hidup yang mana novel yang menarik dapat ditulis. It's a little bit like unusual, atau mungkin gak enak ya kalian bisa bilang gitu. But maybe I can try to
find relative clauses, material who. Jadi cara cepat aja langsung dari meaning aja gitu. Nah, untuk selanjutnya about which is the kind of a life story about which are fascinating. Jadi about which ini jelasin story-nya kan, jenis kisah hidup yang dapat ditulis dalam novel yang menarik. Nah, kalau misalnya eh yang for whom ini nggak ngomongin tentang jenis kisah hidupnya, tapi ngomongin tentang novel. Makanya artinya tuh sedikit nggak nyambung atau ya mungkin nggak enak, nggak sesuai gitu kan rasanya. But I hope that it's helpful a little bit for you. You can try to find it again, or maybe if I have got an opportunity to explain more, I will try to do it. Okay, so it means that D adalah jawaban yang tepat. I hope that you can get the right answer too. I think that's it. This is the last questions. I forget to tell you that we will have only 9 questions. Sebetulnya kalau versi official atau asli atau mungkin bukan sampel itu kita memiliki 15 soal untuk tuple structure. So just pay attention to us. We will try to upload more videos about tuple structure so you can have more practices. And that's it. I think it's time for me to finish this video. And I will really appreciate it once again for you to like the video, or maybe you can share it to your friends who are going to take TOEFL ITB test or maybe TOEFL PBD test. Nah, I hope that it will be useful for them too. I will really appreciate it too if you subscribe to the channel so you can get the notification for our newest video. And it is all you can see that it is also kind of supporting us too, so we can keep creating and uploading new videos about TOEFL IB. Thank you very much and see you on the next video.